kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Meskipun kita saling berjauhan satu sama lain, namun itu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk beribadah. Mari kita bersama-sama bersatu hati, bersuka cita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita, untuk kesehatan, dan kesempatan pada minggu ini yang Tuhan berikan bagi kami bisa bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Tolonglah kami dalam ibadah kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami menyerahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Ampuni atas setiap dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Kakak yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, karena kita selalu dalam lindungan Tuhan. Gak kerasa adik-adik ya, sudah sebulan lebih kita melakukan aktivitas dari rumah. Adik-adik belajar dari rumah bukan? Papa mama kita yang bekerja dari rumah. Anak-anak remaja 3 kemarin ujian online dari rumah juga. Dan pada hari ini kita beribadah juga dari rumah. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan virus yang sedang membawa saat ini, yaitu virus COVID-19. Kita sudah tahu semua ya adik ya, ini adalah berita yang sudah mendunia. Namun kita yakin dan percaya apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita harus kita taati. Karena perintah dari pemerintah kita adalah perintah Tuhan juga. Sehingga kita juga harus taat kepada apa yang diperintahkan untuk tetap berdiam di dalam rumah. Di dalam rumah pasti kita aman, kita merasa dijagai oleh papa mama, oleh kakak, dan kita yang bersaudara semua bersatu untuk saling menjaga kesehatan. Sehingga kita tetap sehat, tetap bugar, dan dijauhkan dari sakit penyakit. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang terbesar, yang senantiasa melindungi kita.
Adik percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan? Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah kita alami. Di saat-saat masa-masa sekarang ini, yang di luar sana terlihat seperti mengerikan, tapi kita percaya di tangan Tuhan kita aman. Di dalam perlindungan Tuhan kita akan selamat. Di dalam tangan Tuhan kita akan tetap sehat, bugar, dan dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kita belajar bersama-sama ya, bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan kita atas perlindungannya di dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kita belajar firman Tuhan, baik kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, karena hingga saat ini kami masih Kau beri kesempatan untuk menjalankan kehidupan kami di hari yang baru. Di hari ini ya Bapa, kami bersyukur, dan jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Kami rindu mendengar suara-Mu dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca firman Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan melalui video suara ini. Tapi adik-adik tetap menyimak. Buka Alkitabnya, Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita sama-sama menyimak, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, adik-adik, sudah kita baca dan kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 tadi ya. Mazmur 98 ini ditulis oleh pemazmur, termasuk di dalam mazmur yang berisi puji-pujian kepada Tuhan karena keagungan dan perbuatan Tuhan yang besar kepada bangsa Israel pada masa itu. Jadi, pemazmur mengajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan,
menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan atas kebesaran Tuhan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Adik-adik tahu apa jawabannya? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Coba adik-adik simpen jawaban adik-adik semua. Nanti pada saat kita ketemu secara langsung di gereja dalam ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa sampaikan ke kakak ya, apa jawaban kalian? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Tapi kita akan sama-sama belajar pada hari ini, mengapa kita harus memuji Tuhan? Kita lihat dari firman Tuhan di Wahyu 4 ayat 11. Ini adalah firman Tuhan yang menyatakan kenapa kita harus memuji Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan bahwa ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Menurut Wahyu 4 ayat 11, Tuhan itu layak untuk dipuji, Tuhan itu layak untuk menerima hormat, Tuhan itu layak untuk disembah. Karena apa? Karena Tuhanlah pencipta seluruh bumi ini. Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini. Langit, bumi, serta isinya adalah Tuhan yang menciptakan. Dan semuanya itu atas kehendak Tuhan. Jadi adik percayakah kalau kita diciptakan oleh Tuhan? Adik percaya segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan? Adik percaya bumi dan langit itu diciptakan oleh Tuhan? Dan apakah kita semua percaya bahwa kita ada saat ini itu juga atas kehendak Tuhan? Sesuai dengan Wahyu 4 ayat 11. Kalau kita percaya bahwa Allah layak menerima pujian, kita sebagai umat Tuhan, ciptaan Tuhan, harus selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita, sehari-hari. Memuji Tuhan itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menyanyikan lagu pujian. Ada juga kita bisa melakukannya dengan mengucap syukur. Ucapan syukur kita dapat kita nyatakan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, juga di dalam doa-doa kita. Dan salah satunya tadi apa Dede? Ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, kita lakukan dengan cara bernyanyi. Dan bernyanyi itu bukan suatu hal yang aneh, suatu hal yang asing bagi kita, terlebih kita umat Kristen pengikut Kristus. Karena dalam setiap ibadah sekolah minggu, ibadah gereja, dimanapun juga, pasti bernyanyi adalah satu hal yang pasti dilakukan. Sehingga kita yakin dan percaya kita semua umat Tuhan pasti bisa bernyanyi. Adik pasti juga bisa bernyanyi kan? Jangan pernah katakan gak bisa nyanyi aku kak, aku gak pintar nyanyi, aku gak bisa nyanyi. Jangan katakan seperti itu ya adik-adik ya. Karena bernyanyi adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan. Adik tadi sudah bernyanyi dengan baik belum? Lagu kita yang pertama tadi, lagu pembukaan. Kalau adik-adik masih belum bernyanyi dengan baik, nanti boleh ya kita sama-sama bernyanyikan lagi lagu itu dengan lebih baik lagi. Adik harus semangat ya. Nah, tidak hanya bernyanyi yang dinyatakan di dalam Mazmur 98, tapi di ayat pertama adik-adik coba, apa isi ayat pertama itu? Adik sudah tahu semua kan? Bahwa dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nah, ini satu pelajaran baru adik-adik bagi kita. Tuhan menginginkan kita menyanyikan nyanyian yang baru. Nyanyian baru itu yang bagaimana, Kak? Apakah nyanyian baru itu adalah nyanyian yang sama sekali belum pernah dinyanyikan orang? Atau nyanyian yang baru pertama kali kita nyanyikan? Nah, kalau adik-adik kita bisa perhatikan, ayat selanjutnya apa yang dikatakan oleh pemazmur? Di dalam Mazmur 98 tadi, kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keagungan Tuhan yang telah dilakukan Tuhan bagi umat Israel. Jadi kenapa kita menyanyikan lagu baru? Karena Tuhan telah melakukan suatu perbuatan yang besar yang selalu diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan umatnya. Juga termasuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan yang besar Tuhan telah lakukan.
Kita sadar nggak adik-adik? Bahwa setiap pagi kita bisa bangun tidur, bisa melihat matahari, itu semua anugerah Tuhan, itu kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pemazmur mengajak kita menyanyikan nyanyian baru. Coba adik-adik perhatikan ya. Kita sekarang tinggal di dalam rumah. Kita tinggal di rumah yang sama. Adik-adik bersekolah juga kan, bersekolah di tempat yang tetap. Sekolahnya misalnya SMP Negeri 3, SMP Negeri 1, dan yang lain-lain. Sekolahnya sama, rumahnya sama. Di dalam rumah adik ketemu dengan siapa? Papa, mama, kakak, dan adik. Dengan orang-orang yang sama. Tapi apakah kejadian, keadaan, kondisi yang kalian alami tetap sama terus tiap hari? Pasti enggak ya. Misalnya nih, adik-adik pagi hari ini bangun jam 6. Begitu bangun, selesai berdoa, adik-adik keluar kamar, adik-adik melihat mama sedang masak di dapur. Nah, misalnya besok adik-adik bangun pagi lagi, apakah itu yang akan terjadi? Apakah itu yang akan kalian alami? Pasti enggak ya, pasti ada perubahan. Kondisi keadaan yang kita alami, kejadian yang kita alami, pasti selalu berubah. Berubah dan selalu baru. Demikian juga adik-adik ya, kasih Tuhan yang kita alami juga itu selalu baru. Tidak pernah seperti yang kemarin. Coba adik-adik perhatikan. Misalnya nih, adik-adik berdiri di atas aliran sungai. Adik berdiri ya, bayangkan ya, adik berdiri di aliran sungai. Adik berdiri tepat di tempat yang tetap, di tempat yang sama. Tapi apakah air yang mengalir itu airnya sama? Apakah air itu terus yang mengalir? Tentu tidak ya, air itu selalu baru. Lewat di kaki kita lihat itu air yang baru, tidak pernah air yang lama. Seperti itu adik-adik. Kasih Tuhan selalu baru, seperti air yang mengalir. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu baru adik-adik, selalu baru tiap pagi. Seperti matahari yang terbit di pagi hari, itu adalah rahmat, anugerah Tuhan bagi kita. Itulah bentuk kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi, tiap hari baru. Oleh karena itu, kita pun juga sebagai umatnya harus menyanyikan lagu, nyanyian yang baru bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu baru. Apakah itu nyanyian baru? Apakah nyanyian baru itu nyanyian yang belum pernah dikarang orang, belum pernah dinyanyikan orang? Lagu yang betul-betul baru ditulis? Pemazmur dalam Mazmur 98 berkata di ayat selanjutnya, ayat 4 adik-adik kita baca bersama-sama ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Di dalam Mazmur ini katakan nyanyian baru itu adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan sorak-sorai, dengan kegembiraan, dan dengan mazmur. Bagaimana kita bernyanyi dengan sorak-sorai? Adik coba perhatikan, pada saat kapan kita bersorak-sorai? Coba adik-adik, mungkin pada saat kalian mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan rapot yang bagus, kalian habis melihat pertandingan sepak bola yang kalian idolakan, kalian melihat konser artis yang kalian idolakan juga. Itulah saatnya kita selalu bersorak-sorai, betul? Kenapa kita bersorak-sorai? Karena kita senang hati kita melihatnya, hati kita bergembira, sehingga timbullah sorak-sorai. Begitu juga nyanyian baru. Nyanyian baru itu adalah nyanyian yang dinyanyikan dari luapan hati yang penuh sukacita dan kegembiraan. Sukacita karena apa? Gembira karena apa? Karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Sehingga kita layak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Yaitu nyanyian yang kita nyanyikan dari luapan hati kita yang paling dalam. Karena kita bersukacita, bergembira karena kasih Tuhan.
Karena kasih Tuhan itulah adik-adik. Tuhan itu ada dalam hati kita. Tuhan bersedia tinggal di dalam hati kita untuk memberikan kita sukacita setiap saat. Sukacita tidak hanya dapat dinyatakan pada saat kita bergembira, tapi sukacita yang dari Tuhan dapat kita nyatakan juga di dalam saat-saat yang tidak mengenakan. Jadi kita lihat video sebentar lagi ini yang menceritakan bagaimana nyanyian pujian itu bisa juga dinyanyikan pada saat kondisi yang sangat tidak bergembira, yaitu di dalam penjara. Coba kita saksikan adik-adik ya video ini. Simak dan diperhatikan. I've had a hard day. Our new puppy chewed a hole in my favorite shirt. My brother ate the last of the cereal, and I stepped in a puddle and my socks got all wet. Oh, and I almost forgot. I also bit my tongue. Hard days remind me of Paul and Silas in the book of Acts. Trust me, they had some really hard days. Kinda like my day? Even worse, Paul and Silas went all the way to Rome to teach people about Jesus. They did amazing things there through God's power. That all sounds pretty great to me. Well, some people didn't like it. They took Paul and Silas to the city rulers and accused them of causing trouble. Then, the rulers ordered soldiers to beat Paul and Silas with wooden rods. That's awful! It was. Then they put Paul and Silas in prison and told the jailer to make sure they didn't escape. Were Paul and Silas really upset? Actually, they prayed and sang songs of praise to God while the other prisoners listened. Then, around midnight, there was a huge earthquake. Great, so things got even worse? No, they got better. As the prison shook, the doors flew open and the prisoners' chains fell off. Then... Wait, let me guess. Paul and Silas and all the other prisoners escaped? That's what the jailer thought too. When he woke up and found the prison doors open, he thought all the prisoners must have gotten out. He was so afraid, he took out his sword to kill himself. What? Why would he do that? He thought the soldiers would kill him anyway for not doing his job. But just then, Paul called out to him from inside the jail. He said, "Wait, don't kill yourself. See? We're all still here." Wait, you mean no one escaped? That's right. Since Paul and Silas chose to praise God, even though they were wrongfully imprisoned, all the prisoners were amazed. They did the right thing. They didn't escape, even when they had the chance. The jailer must have been really happy. He was. He took Paul and Silas to his house, where they ate a meal together. And Paul and Silas got to tell everyone in the jailer's family about Jesus. Everyone believed and was baptized. Wow, Paul and Silas made a big difference, even on a hard day. Yep, even when things were hard, they showed everyone that God is always good, no matter what else is going on. You know what? God is good. All the time. Ya adik-adik, kita sudah melihat video yaitu tentang Paulus dan Silas yang sedang dipenjara. Pada malam itu mereka berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka, belenggu yang ada di tangan dan di kakinya terlepas, sehingga Paulus dan Silas bisa berjalan keluar dari penjara dengan aman. Itulah adik-adik, pada saat mereka di penjara pun mereka dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena nyanyi yang mereka nyanyikan itu adalah keluar dari hati mereka, yang meskipun di penjara, mereka tetap merasakan sukacita, karena Tuhan ada dalam hati mereka. Apa adik-adik sekarang yang kita rasakan saat ini? Pada saat-saat masa wabah COVID-19 ini, apakah adik-adik sudah merasa bosan di rumah? Di rumah terus, melakukan segala aktivitas dari rumah? Nah, kadang-kadang kita merasa itu merupakan belenggu-belenggu yang kita alami saat ini. Kita merasakan ada penjara yang kita alami saat ini. Dengan tidak boleh kita bebas keluar, kita tidak boleh lagi pergi ke mall, kita tidak boleh lagi dengan bebas ke kafe, ke McD. Nah, itulah belenggu-belenggu dan penjara yang saat ini kita rasakan saat ini. Tapi adik-adik, seperti Paulus dan Silas,
dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, nyanyian baru yang keluar dari dalam hati, belenggu dan penjara itu akan terbuka. Terbukanya bagaimana adik-adik? Sukacita itu terus tetap ada dalam hati kita. Meskipun kita di rumah, tapi sukacita yang dari Tuhan tetap ada dalam hati kita. Sehingga kita, pada saat kita menyanyikan nyanyian baru itu, kita akan menemukan bagaimana cara kita untuk bersukacita senantiasa. Misalnya adik-adik, pada saat kita merasakan kesedihan, kebosanan dengan kondisi di rumah aja ini, kita tidak boleh pergi kemana-mana. Kadang-kadang kita juga merasakan galau. Kita merasakan bingung bagaimana dengan nilai kita, dengan ujian kemarin online. Apakah kita mendapat nilai yang baik? Kadang kita merasa sedih, merasa bingung. Dan adik-adik bisa coba nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Contohnya, misalnya adik-adik nyanyikan lagu Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Adik yakin dan percaya, pada saat adik-adik menyanyikan lagu ini, pasti semua kesedihan, kegalauan, kebingungan, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Karena Tuhan selalu memberikan sukacita dalam hati kita. Bisa juga adik-adik kita nyanyikan lagu gembira, lagu yang sukacita untuk menggantikan semuanya itu. Kita bisa nyanyikan lagu yang tadi dengan penuh sukacita. Lagu seperti apa adik-adik? Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tapi dengan semangat yang baru. Adik-adik pasti bisa menyanyikan lagu itu. Coba adik-adik ya, nyanyikan itu. Pasti akan ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan setelah itu adik-adik bisa ajak adik-adik kalian, abang kalian, kakak kalian, orang tua kalian untuk menyanyikan lagu yang baru, nyanyian baru dari hati. Agar semuanya Tuhan gantikan dengan sukacita. Banyak hal yang membuat kita bersukacita. Biasanya kita kan jarang ketemu mama papa. Tapi dengan di rumah kita sering. Bahkan hampir tiap hari kita ketemu mama dan papa. Itu bukan sukacita? Pasti itu sukacita. Adik pasti juga bisa bersukacita menemukan hal-hal yang bisa kalian lakukan di rumah. Membantu mama, membantu papa, membersihkan kamar kalian sendiri, membersihkan buku-buku, membersihkan rak lemari kalian, pakaian kalian. Itu juga akan menimbulkan sukacita bagi mama dan papa juga, bagi kalian juga. Nah, jadi adik-adik, nyanyikanlah nyanyian yang baru setiap hari. Karena kasih Allah itu baru setiap hari. Dan pada saat kita menyanyikan nyanyian baru yang timbul dari hati kita yang penuh sukacita, karena Tuhan ada dalam hati kita, belenggu-belenggu, penjara-penjara yang ada dalam hidup kita, itu pasti akan terlepas. Dan kita percaya, wabah virus COVID-19 ini pasti juga akan Tuhan lalukan dari kehidupan kita. Tuhan pasti akan membuat mujizat, seperti mujizat yang telah Tuhan lakukan di hari-hari sebelumnya, di masa-masa sebelumnya. Penjara belenggu bisa terbuka dengan nyanyian pujian. Kita juga nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Tuhan dari dalam hati kita yang paling dalam. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Mujizat apa yang sedang kita rindukan hari ini? Mujizat apa yang sedang kita inginkan hari-hari ini? Suruh umat manusia menginginkannya, yaitu hilangnya COVID-19. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Setelah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, kita ajak saudara-saudara kita yang di rumah, papa, mama, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Setiap hari, menyanyikan lagu, nyanyian dari hati yang paling dalam, yang penuh sukacita, karena Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kakak percaya, kita semua percaya, Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Bisa adik-adik? Saya lakukan? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan memberikan kasih-Nya yang baru setiap hari. Dan kita percaya dan yakin. Dengan nyanyian kita yang baru, dengan hati kita yang senantiasa baru, mujizat akan terjadi. Apa yang kita inginkan, Tuhan pasti akan berikan. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
Demikian adik-adik, firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita semangat, kekuatan untuk menghadapi hidup kita saat ini dengan kita belajar bernyanyi dengan nyanyian yang baru. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur Tuhan atas waktu yang indah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat belajar bersama-sama. Bagaimana Tuhan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur atas hidup kami karena kasih-Mu Tuhan yang baru setiap hari. Biarlah Tuhan kami juga dapat menyanyikan nyanyian baru dalam kehidupan kami. Nyanyian yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Hati kami yang penuh dengan kasih-Mu ya Bapa, di mana Engkau bertahta dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan itu menimbulkan sorak-sorai, kegembiraan dan sukacita. Sehingga Tuhan kami akan terlepas dari belenggu-belenggu yang membelenggu kami Tuhan. Dalam kehidupan di masa-masa saat ini, di mana ada virus, bahaya COVID-19. Biarlah Tuhan, hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu dan kami percaya mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan nyanyian pujian kami, sorak-sorai dan kegembiraan hati kami yang tetap kami naikkan ke hadapan-Mu, Engkau membukakan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita, meskipun kami saat ini masih melakukan ibadah dari rumah. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang baik dan terbaik untuk kehidupan kami, umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Biarlah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Walau kadang tak mudah dimengerti,
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Coba ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu bisa tetap tinggal di dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang banyak. Seperti minggu lalu, hari ini kita juga punya aktivitas loh. Aktivitas yang harus adik-adik kerjakan dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Aktivitas itu akan diberitahukan di akhir video. Dan di akhir video ini juga akan diumumkan nama-nama pemenang pada aktivitas minggu-minggu sebelumnya. Berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan pada ibadah sekolah minggu kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.